Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soniah dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan memandu pembelajaran adik-adik kelas 11 SMA Negeri 8 Malang tentang jaringan hewan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya akan membahas tentang KD 3.4 dan 4.4 tentang jaringan hewan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang berbagai macam jaringan hewan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi jaringan hewan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan pemahaman dengan membuat peta konsep. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis soal-soal tentang struktur dan fungsi jaringan hewan dengan benar. Mari kita mulai menuju ke materinya. Jaringan hewan. Apa sih jaringan hewan itu? Nah, jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan yang mempunyai bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Nah, macam-macam jaringan hewan itu ada 4. Yang pertama yaitu jaringan epitel, yang kedua ada jaringan otot, yang ketiga ada jaringan ikat, dan yang keempat ada jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian luar organ. Jaringan epitel ini fungsinya yaitu yang pertama, melindungi jaringan dari radiasi, pengeringan, dan racun. Yang kedua, proses penyerapan zat dalam lapisan saluran pencernaan. Yang ketiga, membantu regulasi dan ekspresi pada zat kimia pada jaringan. Yang kelima yaitu sekresi hormon dalam sistem pembuluh darah. Yang keenam, untuk mendeteksi sensasi yang dirasakan oleh kulit. Nah, jaringan epitel ini ada beberapa macam. Yang pertama, epitel pipih selapis. Fungsinya melewatkan zat-zat melalui difusi, penyaringan, dan mengeluarkan zat pelumas untuk memperlancar kerja organ. Nah, letaknya itu ada di kantung udara, paru-paru, jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Yang kedua ada epitel kubus selapis. Fungsinya untuk sekresi dan absorpsi. Letaknya pada ovarium tubulus ginjal dan kelenjar dalam tubuh. Yang ketiga ada epitel selapis silindris. Fungsinya untuk melakukan penyaringan zat yang masuk pada tubuh. Letaknya pada saluran pencernaan, kantong empedu, rahim, dan saluran pernafasan bagian atas. Yang selanjutnya ada epitel pipih berlapis. Fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan. Letaknya sendiri ada pada saluran kerongkongan, rongga mulut, dan vagina. Yang kelima ada epitel kubus berlapis. Fungsinya untuk melindungi jaringan, sel dan kelenjar di bawahnya. Letaknya pada kelenjar keringat, kelenjar payudara, dan kelenjar air liur. Yang keenam ada epitel silindris berlapis. Fungsinya untuk melindungi jaringan dan sel, serta memperlancar proses sekresi pada tubuh. Letaknya pada bagian uretra dan saluran kelenjar. Yang ketujuh ada epitel kolumner pseudostratifikasi. Fungsinya yaitu sebagai sekresi dan memperlancar pergerakan lendir. Letaknya terdapat pada trakea, saluran sperma, dan saluran pernafasan bagian atas.
Yang kedelapan ada epitel transisional. Fungsinya mengembangkan dan merenggangkan organ kemih saat penampungan urin. Letaknya pada kandung kemih dan uretra dan ureter. Yang selanjutnya yaitu jaringan otot. Jaringan otot merupakan sebuah jaringan yang berisi sel-sel serta serat yang berfungsi sama, yaitu membentuk otot dan membantu proses pergerakan rangka manusia serta organ-organ di dalamnya. Nah, jaringan otot ada 3 jenis, yaitu jaringan otot jantung, jaringan otot lurik, dan jaringan otot polos. Jaringan otot jantung berkontraksi kuat, bekerja tidak sadar, dan berada di jantung. Jaringan otot lurik bekerja secara sadar, berbentuknya silindris melekat pada rangka. Otot polos berkontraksi secara lambat, letaknya pada usus, pembuluh darah, saluran pernafasan, serta yang lainnya. Nah, selanjutnya jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan lainnya. Fungsi dari jaringan ikat, yang pertama, melekatkan jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Yang kedua, membungkus organ-organ. Yang ketiga, mengisi rongga di antara organ. Yang keempat, menghasilkan kekebalan. Jaringan ikat ini ada 3 jenis, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat sejati terdapat pada jaringan ikat pada teratur pada ligamen. Berikut adalah contoh preparatnya. Yang kedua, jaringan ikat pada tidak teratur. Berikut preparatnya. Jaringan ikat cair. Jaringan yang pertama ada jaringan darah. Berikut foto preparatnya, dan ada jaringan limfa. Nah, yang selanjutnya ada jaringan ikat penyokong. Ada 2 juga. Yang pertama, jaringan tulang rawan yang terdapat pada ujung tulang. Berikut adalah contoh preparatnya. Yang kedua, jaringan tulang keras. Berikut adalah foto preparat. Dan yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan sebuah jaringan yang menerima rangsang serta meneruskan dan berfungsi untuk mengatur aktivitas otot. Struktur saraf sendiri ada dendrit, badan sel, nukleus, sel sekuan, selubung mielin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Berdasarkan bentuknya, saraf ada 3, yaitu neuron unipolar mempunyai 1 kaki pada soma. Yang kedua, neuron bipolar mempunyai 2 uluran atau kaki. Yang satu itu akson dan satu itu dendrit. Pada soma ada yang terdapat pada retina, koklea, mukosa penciuman, telinga, dan alat pengecap. Yang ketiga ada neuron multipolar yang mempunyai 1 kaki panjang ke akson dan banyak kaki pendek berupa dendrit. Berikut yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik. Pesan saya tetap menjaga kesehatan ya, dan semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.